tunaikan oleh kamu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata, semua berkata dengan sebab membaca la ilaha illallah, yakni dengan sebab Islam kamu. Nah, jadi jangan ditunaikan zakat badan. Nah, maksud zakat badan zakat, etikat kita di hati. Dengan mengatakan la ilaha illallah. Karena banyak pada menyebabkan kita ini musyrik kepada Allah, banyak pada menyebabkan. Nah, misalnya makan nasi kacang baru dikatakan sampai hati nasi itu menyenangkan, nah musyrik. Minum haus, minum banyak, ya sampai haus, dikatakan sampai hati, banyak sampai haus, musyrik. Nah, ini membersihkan etikat yang musyrik itu dengan mengatakan la ilaha illallah. Kalau zakat badan kan itu zakat fitrah. Nah, itu bukan ada yang puasa itu kan. Nah, ada yang puasa itu ya kan. Nah, itu zakat badan itu dengan zakat fitrah. Ini zakat etikat yang musyrik. Dan daripada itu Abbas radhiyallahu anhu berkata, iya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah, keluar daripada mulutnya satu burung yang hijau. Nah, ini Nabi mengatakan. Nah, jadi bila seseorang siapa ya membaca la ilaha illallah, maka keluarnya Nabi pada mulut itu satu burung yang hijau warnanya. Baginya dua sayap putih keduanya. Nah, burung tadi bersayap dua, sayap putih nah keduanya. Ditatahkan keduanya dengan mutiara dan yakut, ditatahkan dihiasi. Nah, ditatahkan dihiasi keduanya sayap burung yang putih tadi dengan mutiara dan yakut. Naik dia kepada langit burung tadi. Naik dari hiasi burung tadi naik ke atas langit, maka didengar baginya dungung, dangau, apa dangau? Nah, Jakarta mengurung, ya. Maka didengar baginya dungung di bawah aras. Nah, jadi burung tadi berbunyi mengurung di bawah aras, seperti dangau. Ibu madu seperti wangi bunyinya itu nama dangau, ya kan? Seperti bunyi ibu madu sejak wangi. Maka dikatakan baginya, diam olehmu. Bicara malaikat, diam kamu, jangan tumbur. Yang artinya orang poet terhalang ya kan? Nah, dia malaikat diam kamu, jangan bersuara lagi. Jangan tombol lagi. Maka katanya burung, tiada hingga diampunkan bagi tulang lumpur. Nah, kecuali dia burung hanya berdiam diampuni. Nah, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka diampuni bagi yang berkatanya. Kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah meminta ampun ia bagi tulangnya, atau ditulang itu bagi orang yang membacanya. Nah, burung tadi dijadikan Allah lidahnya 70 lidah, 70 ilat dijadikan burung tadi dijadikan Allah Ta'ala. Nah, berapa 70 lidah tadi dijadikan Allah Ta'ala tidak burung, yaitu memintakan ampun lawan orang yang membaca la ilaha illallah. Nah, kalau burungnya itu kadang-kadang bisa ya. Nah, kadang-kadang bisa memintakan ampun, pastikan ampun. Hingga hari kiamat, sampai hari kiamat kita mendoakan. Nah, tidak burung tadi lidahnya 70 tidak mendoakan mudah-mudahan diampuni tiga burung. Orang yang membaca la ilaha sampai hari kiamat dia mendoakan. Nah, untungnya lah. Rancaki ya, Pak Ayu itu baca la ilaha illallah, rancaki baca ujar apa Syekh As-Sahuli yang dimaksud banyak membaca pada ulama fikih 300 kali sehari sawalaman minimal 300
300 kali sehari semalaman. Itu ujar Syekh As-Sahuri. Pendapat ulama yang sini ulama fikih sehari semalam membaca 300 kali. 300 kali. Kalian baca 300 kali sehari semalam. Tapi ujar ulama tasawuf, ujar ulama tasawuf yang dimaksud banyak-banyak membaca 12.000 kali sehari semalam. Karena kalau kita kan tasbihnya diikuti tangan. Ada guna besar dia tasbihnya kan. Kalau dia berusaha tasbihnya. Nah, itu ujar Syekh As-Sahuri yang dimaksud pada ulama tasawuf banyak-banyak membacanya itu 12.000 seharinya. 12.000 sehari kalau kayak 12.000 sehari sama teman 12.000. Nah kita ulama fikih itu ya, ulama fikih. Jadi ulama fikih tadi maksud banyak-banyak itu ulama fikih yaitu 300 kali seharian sama teman. Tandanya orang banyak membaca apabila tahajud refleks mulai lidahnya tahajud itu bila banyak membaca ini tahajud apa nang tahajud bila tahajud apa nang rancak dibacanya nang diingatkannya itunya kadang refleks kurang dia keluar di mentoknya misalnya orang rancak membaca la ilaha illallah tahajud la ilaha illallah refleks dia lidahnya itu langsung jangan ya. Misalnya orang rancak membaca istighfar, tapi astagfirullah. Ada juga astaga, pun astaga, apa gue ada maknanya astaga, ada pakai turun dalam seorang bukan astaga ya, takajub astaga. Apa astaga itu kita astagfirullah. Nah, aku minta ampun kepada Allah, astagfirullah. Pun astaga, apa aku minta ampun, astaga. Dan siapa? Itu jangan dibiasakan minta ada orang astaga anak kami mengatakan ini udah nggak seorang tahu dia kita di sana makanya astaga astagfirullah astagfirullah kalian kan astagfirullahaladzim. Nah jadi apa yang banyak apa yang kita baca banyak lah kita baca nah kita baca waktu tahajud refleks beda kita misalnya rajak baca la ilaha illallah sampai astagfirullah la ilaha illallah. Bila banyak membaca tasbih waktu tahajud subhanallah. Nah jadi kita rajak dia mulai mengatakan ampun lagi misalnya ampun apa ya kan, rancak tuh kata ampun lagi misalnya, kalau aja tuh, kamu kabarnya, yang itu aja punya dikatakan rancak lah. Jadi apa dikatakan tuh waktu aja terefleks ngomongnya, itu dikatakan, kami bacanya ada, mudah-mudahan kita nih rancak belajar membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi tandanya banyak punya tadi waktu tahajud, nah dibacanya la ilaha illallah. Dengan harapan kita rancang membaca la ilaha kalimat la ilaha sebanyak waktu anak mati dan dibaca kalimat la ilaha illallah. Bila orang kata dirancang membaca kita ada harapan pasti orang membaca la ilaha dari depan. Ada serancang dia banyak yang baca ketika sehat pas saja orang matinya baca la ilaha illallah hingga nah, bagi Nabi, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir ucapannya bacaan di dalam dunia la ilaha illallah, maka orang itu pasti masuk surga. Nabi mengatakan pasti masuk surga. Makanya Nabi masuk surganya itu ada syarat hadis itu masuk surganya dengan tidak bisa. Adanya masuk surganya itu dengan didahului membayangkan dengan orang-orang yang terdahulu masuk surga. Itu ada ulama mentafsirkan hadis itu. Jadi ada ulama mentafsirkan masuk surganya dengan tidak dihisab. Artinya dihisab saja yang dikeluarkan dalam kubur langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada ulama yang kedua mentafsirkan mensanahkan yaitu masuk surganya disertakan dengan orang-orang yang terdahulu masuk surga. Padahal kita ketujuh baca kalimat la ilaha illallah.
Nah, dengan harapan tadi, mudah-mudahan anak nanti kita bacaan mereka itu kan kita baca. Belum orang ada lecok membaca nur, tapi lecok membaca jarang membaca. Biar dilajari ditalinakan para talingannya, kurang mati tatapnya ada bisa bolehnya, bisa ada enaknya baca. Memang ada hukumnya membaca juga. Kan sunat kalau kita orang mati ada dipalahkan talingannya, apa untuk kita talingnya bacaan la ilaha illallah. Bila mahirnya sekalinya, bila kada mahirnya sunat sampai 3 kali mantap kalian kali enggak bila kada mahirnya bilanya mahirnya sekali kalau ada. Mungkin orang kata baik itu jauh baca neta dia sampai 3 kali ya ditalinakan barang talingannya takutnya belum mahirnya. Memang ada hobi yang baca neta, ada hobi yang baca neta. Maka apabila adalah pada hari kiamat datang demikian buruk, itu menolongi dan menunjuki akan tulannya itu akan orang membacanya pada surga. Nah burung kita memadakan di jalan sini ke surga ya burung, jalan sini ke surga. Nah ditunjukkannya jalan menuju ke surga. Nah itu orang yang membaca kalimat la ilaha illallah tadi. Waqala sallallahu alaihi wasallam min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi anna Allah ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada daripada hamba yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, berkata itu membaca. Berkata maksudnya membaca. Tiada daripada hamba yang berkata yakni membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melainkan firman Allah Taala telah benar hambaku ya Allah. Aku mensaksi akan kamu hai malaikatku, aku sungguhnya telah aku ampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian dan barang yang telah terkemudian. Nah, jadi Allah minta saksikan di mana kelebihan orang baca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Ta'ala minta saksikan lawan malaikat berdaan. Wahai malaikat berdaan, saksikanlah aku mengampuni. Nah orang yang membaca kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah dosa terdahulu dan dosa akan datang, aku ampuni habis segala dosanya. Allah minta saksikan lawan malaikat. Nah malaikat, keberadaan malaikat disaksikan malaikat itu banyak benar. Anak kaum itu kita malaikat kan 10 orang itu nabi wajib pengajaran kita. Ya kan 10 kita. Nah malaikat itu nabi wajib pengajaran kita. Padahal malaikat itu bukan 10 aja banyak banget. Ujar Allah wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Tidak tahu jumlah malaikat keseluruhan kecuali Allah aja yang tahu. Saikum kita manusia ditugaskan Allah malaikat menjaga 20 orang. Saikum kita manusia itu malaikat Allah harusnya siang 10 malaikat itu besar menjaga malam 10 jadi 20 kita saikum kita manusia disuruh Allah menjaga akan 20 orang malaikat siang 10 malam 10. Artinya Allah sayang banget dalam kita manusia sampai disuruh malaikat menjagakan. Seandainya malaikat itu kada menjagakan kita guring binatang kalau harus masukkan kalau lubang awak kita ini masukannya. Seandainya malaikat itu kada menjagakan, kan di awak kita ini banyak lubangnya, mata, lubang telinga, lubang hidung, lubang kemaluan, muka belakang. Nah jadi seandainya malaikat itu akan menjagakan kita guring masukkan binatang pada halus pada
dalam lubang awak kita. Dan sayang banget kalau kita manusia sayang banget. Nah kita nyadar Allah sayang benar kita. Amun tahu kayak kalau sayang benar kita Pak Asian, Allah Taala Pak Asian, taat, Pak Asian. Yang disuruh Allah dikerjakan, jangan ditinggalkan. Apa yang disuruh Allah, terutama surah Allah wajib, jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, apa yang dilarang Allah ditinggalkan, terutama larangan dan haram. Ditinggalkan. Allah sayang benar kita sampai-sampai tadi baik Allah disuruh menjaga akan ibadah siang 10 orang, malam 10 orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa berkata membaca la ilaha illallah padahal suci yakni daripada syirik dan nifaq atau munafik. Jadi barang siapa membaca la ilaha illallah tapi hatinya suci daripada syirik, kadang-kadang dia syirik menyebutkan Tuhan itu kadang sifat munafik bang di hatinya kadang juga lagi ikhlas pula hatinya bagi Allah Ta'ala, yakni suci daripada umpama riya. Di hatinya kadang riya itu anti riya itu beribadah minta lihat lawan orang, minta puji orang riya karena Pak Aiwan. Maka bila riya beribadah Allah akan menerima ibadahnya. Ibadah apa itu? Wajib as-sunat. Bila riya minta puji, minta orang karena Allah akan memberi pahala. Allah akan memberi pahala. Kecuali ibadah anti riya, artinya riya kan tetap Allah menerima ibadah membaca sholawat. Itu dikecualikan. Allah mengistimewakan salawat kepada Nabi. Jadi orang baca salawat, baca syair, lagu di ulang-ulang sejalan tu, ya kan? Jengoknya dia macam lagu apa syair, maulid misalnya syair itu niatnya minta bilang orang tetap dia diberi Allah pahala. Itu. Jadi antrian salawat kepada Allah apa istimewakan salawat kepada Nabi. Jadi walaupun dia baca syair, baca maulid, jangan. Tetap Allah memberikan pahala. Lain pada salawat, tapi dia mau ada dapat pahala. Dan ujub bersih juga hatinya sudah hati daripada upama riya dan ujub. Ujub itu waktu bagi bapak, waktu bacaan atau mengerjakan ibadah, ada ingat anugerah Allah, ada ingat pertolongan Allah. Rasa seorang tahu bacaan, rasa seorang tahu bacaan, ada ingat pertolongan Allah atau anugerah Allah, itu maknanya ujub. Ujar kurbannya sekalinya baca subhanallah, adanya pertolongan Allah sudah termasuk ujub. Sekalinya baca subhanallah, kemampuan seorang tua kalau baca subhanallah itu ujar kurbannya sudah termasuk ujub. Maka bila ujub apa? Kalau dapat pahala, malahan dosa kami dapatnya. Jadi kita mengerjakan ibadah, apa yang kita baca dan kita beribadah itu jangan ada ingat pertolongan Allah atau anugerah Allah. Bila ada ingat rasa seorang ujub mananya, ujub kan. Sembahyang, mengatakan terus kita kau baca dan sembahyang, kau bagara, kau sembahyang disuruh ingat pertolongan Allah terus menerus. Bila kita ingat, bila perasaan kemampuan kita juga, sampai pun kau bacaan, kau bagara, kau sembahyang, itu warnanya ujub dan ujub. Jadi ujub itu ada ingat waktu beribadah, ada ingat pertolongan Allah atau anugerah Allah, itu maknanya ujub.
Niscaya masuk surga ia, yakni serta orang yang dahulu, orang yang dahulu. Nah, ini kelebihan membaca la ilaha illallah. Di hatinya membaca la ilaha illallah kada syirik menyebut Allah, kada sifat munafik, kada riya, kada ujub, kada maka ujar Nabi, nah orang itu dimasukkan dalam surga karena nah berimbai dengan orang-orang yang terdahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalami la ilaha illallah wa akhiru kalami la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu 'amdan min wahidin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa adalah awal kalamnya, awal perkataannya la ilaha illallah, dan akhir kalamnya, akhir perkataannya la ilaha illallah, dan mengerjakan ia seribu kejahatan, yakni daripada dosa besar, seribu dosa besar dikerjakannya, dosa kecil dikerjakannya. Jika hidup dia 1000 tahun sekalipun tiada ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada satu dosa jua pun. Nah, dia membaca kalimat la ilaha illallah itu di awalnya dibacanya maksudnya nakakalakan dengar bila mulai bisa memanggil dilajari membaca la ilaha illallah. Anak anda mulai bisa memanggil apa? Akan bisa mulai memanggil dilajari penyanyi. Dilajari penyanyi apa? Disuruh lah, dilajari membaca la ilaha illallah. Nah, kadang-kadang tuh berapa tahun aja mulai bisa memanggil kan? 2 tahun mulai bisa, tadi kan 2 tahun sama kan? Nah, 2 tahun bisa mulai memanggil lah. Nah, jadi mulai 2 tahun aja mulai memanggil bisa memanggil lah, dilajari la ilaha illallah. Nah, baik itulah anak mati mulai membaca la ilaha illallah. Jadi barang siapa membaca awalnya kalimat la ilaha illallah, akhir la ilaha illallah, seandainya mengerjakan dosa kecil, 1000 dosa kecil, hidup 1000 tahun, dosa kecil tadi artinya kada disiksa. Ya, semua dosa kecil tadi 1000 tahun kada disiksa. Itu berkat membaca dulu di awalnya dan di akhirnya, maksudnya bahwa anak bisa memanggil kira-kira ibadah dan anak matinya baca la ilaha sekalipun dia hidup 1000 tahun mengerjakan dosa kecil 1000 macam, itu dosa itu kada disiksa Allah. Semua yang menjadi 1000 ada disiksa Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa adalah awal kalamnya, maksudnya maka seyukianya bahwa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata-kata ia la ilaha illallah. Ini keterangannya hadis saya. Nah, keterangannya berulang. Maka sayukianya, sebagusnya, sebaiknya bahwa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata-kata ia. Nah, mulai bisa memanggil. Nah, la ilaha illallah karena hadis yang tersebut. Nah, jadi disuruh oleh Nabi bila kata-kata dimulai bisa memanggil, pelajari bacaan la ilaha illallah. Pelajari bacaan la ilaha illallah. Nah, itu kan kalimat itu mentauhidkan Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya, hanya Allah. Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan sebenarnya, hanya Allah. Tapi kadang-kadang itu aja. Nah, bisa juga makna lain, tidak ada yang berkuasa, hanya Allah, la ilaha illallah. Nah, bisa dimaknai tidak ada yang berkuasa, hanya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memperbuat, hanya Allah, la ilaha illallah. Bisa dimaknai tidak ada yang menolong, hanya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang dapat memudaratkan, hanya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang dapat menggerakkan, hanya Allah. Nah, itu banyak maknanya la ilaha illallah. Karena sebutin aja makna yang lain tidak ada Tuhan yang sebenarnya, hanya Allah, ada itu aja. Banyak maknanya, banyak maknanya. Makanya kita berzikir itu jangan dimontung aja, di hati dimaknai. Bila dimontong aja,
baca la ilaha tapi hati resto kemarin itu hanya ikir kosong, ikir hampa. Ada berisi. Dari hampa hebat dibuang orang, dari hampa. Kita setiap kali baca zikir la ilaha itu dimaknai di hati, dimaknai. Jangan resto kemarin hati dimaknai. Makanya kan kita berzikir itu kan sunat dibaca makan, maka sakit nangis ini. Maknanya setiap kali baca dulu, apalah sunat dimulai tangan, mulai kanan ke kiri. Illallah. Maka dibaca makan malah tahu, tapi semua dibalikan kan apa? Maka dilihat, itu tanda zikir hamba, zikirnya kosong. Ini supaya memaknai maka dibaca makan. Kalau dibaca makan maka salahnya ketika dia ketika dia mulai dibaca makan maka betul dong. Bagaimana dia salahnya ketika dia agure. Setiap dibaca makan, memaknai sisi memaknai itu setiap kita baca la ilaha illallah. Mulai habis saja 100 berzikir. La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan yang sebenar hanya Allah, itu hanya dikatakan maknanya apa zikir basic sekali zikirnya ada awal yang mana lain akan maknanya ada awal ada tuliskan padahal maknanya bukan itu aja. La ilaha illallah bisa maknanya tidak ada yang memudarkan hanya Allah. La ilaha illallah tidak ada yang menolong hanya Allah. La ilaha illallah tidak ada yang memberi bekas segala perbuatan hanya Allah. Tidak mereka. La ilaha tidak yang dapat memberikan nikmat hanya Allah. Banyak maknanya kan. La ilaha illallah tidak ada yang ada sebenarnya hanya Allah. Banyak maknanya kan. Banyak maknanya. Dilatih aja seorang di rumah zikir itu diisi dimaknai untuk menjadi Allah. Hati memaknai dilatih di rumah seorang dilatih. Nggak dorong nyari kayak latihannya juga, ya kan? Walaupun capat dia tetap mau isi lihat. Sudah di kayak latihan di rumah lah. 100 jangan banyak sekali di rumah juga. Bahasa bayang subuh, bahasa bayang maghrib, tapi roten lah. Sambil tadi diisi dimaknai di hati. Kalau sudah lihat sudah rancangkan lihat sudah. Walaupun dapat baca banyak, mengapa jika tetapnya isi ada kosong? Karena sudah oleh jangan itu matang, sudah latihannya matang, sudah matang. Dan lagi riwayat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan sampai sekian sampai sedapat sudah bisa sangat kita. Kalau anak pulang karena berapa, kalau ada beberapa apa sayur, apa sudah sampai punya. Ini tidak boleh kalau kan, maka sampai selesai kita menjadi kita. Wallahu. Kita berjumpa beramaannya ini nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب